Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kucing Anda, mitra yang setia, yang selalu mencari perusahaan Anda, tiba-tiba mulai mengabaikan Anda selama berhari-hari penuh? Jika Anda menjalani situasi ini saat ini, Anda perlu memahami sesuatu yang penting. Kucing Anda tidak menolak Anda dengan kemauan. Ini mendeteksi sesuatu dalam kehidupan spiritual Anda yang mungkin tidak Anda perhatikan. Kucing memiliki sensitivitas yang luar biasa terhadap dimensi spiritual, dan ketika Deus yang dipilih membuka celah dalam perlindungan spiritual mereka, hewan-hewan ini adalah yang pertama memahami dan bereaksi menjauh. Alkitab mengajarkan kita bahwa Deus dapat menggunakan unsur apapun dari penciptanya untuk berkomunikasi dengan kami, dan kucing Anda dapat melayani sebagai pembawa pesan diam yang mengingatkan Anda tentang perubahan berbahaya dalam suasana spiritual Anda. Ketika Yesus Kristus berjalan melalui bumi ini, hewan-hewan mengenali kehadiran ilahi mereka. Tetapi ketika kita, sebagaimana dipilih, kita menjauh dari persekutuan yang sempurna dengan Deus, bidang spiritual kita diubah. Dan hewan mendeteksi segera, hari ini, Anda akan menemukan 10 sinyal yang mengungkapkan mengapa kucing Anda mengabaikan Anda, dan apa artinya ini bagi kehidupan spiritual Anda. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi sekarang dalam hidup Anda. Ini adalah peringatan ilahi yang tidak dapat Anda izinkan untuk diabaikan. Jika kucing Anda telah mengubah perilakunya terhadap Anda baru-baru ini, pesan ini dapat menyelamatkan Anda dari konsekuensi spiritual yang lebih parah. Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda pergi di komentar, berapa hari kucing Anda mulai mengabaikan Anda. Kami akan membangun komunitas di mana kami dapat berbagi pengalaman spiritual ini dan saling mendukung. Jika konten ini beresonansi dengan Anda dan Anda percaya pada kekuatan Deus yang memanifestasikan melalui penciptaannya, masuk ke saluran sekarang dan tetap sampai akhir. Karena wahyu terakhir dapat sepenuhnya mengubah perspektif Anda tentang apa yang terjadi dalam kehidupan spiritual Anda. Iman mengajarkan kita bahwa tidak ada dalam penciptaan Deus yang tidak disengaja, dan perilaku hewan telah digunakan oleh yang paling tinggi sejak zaman Alkitabiah untuk berkomunikasi dengan mereka yang dipilih. Mari kita ingat kisah Bileam dalam Bilangan 22:28, di mana Deus membuka mulut keledai untuk berbicara. Jika Deus dapat menggunakan keledai untuk mengirimkan pesan Anda, mengapa Anda tidak dapat menggunakan perilaku kucing Anda untuk mengingatkan Anda tentang perubahan spiritual? Ketika kucing Anda mulai mengamati Anda dari kejauhan dengan tampilan yang menembus, tetapi tanpa mendekat, ia bertindak sebagai penjaga spiritual. Kucing, pada dasarnya, adalah makhluk yang mendeteksi energi dan kehadiran yang luput dari indera kita yang terbatas di dunia spiritual. Ketika seorang yang dipilih membuka celah melalui keputusan yang salah, pikiran yang merusak, atau keberangkatan dari jalan Deus, bukaan ini menciptakan perubahan di lingkungan di sekitar orang itu. Kucing Anda, yang sebelumnya menemukan kedamaian dan keamanan di hadapan Anda, sekarang merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak menghasilkan kepercayaan diri. Seolah-olah telah mendeteksi keberadaan sesuatu yang bukan milik atmosfer perlindungan ilahi yang sebelumnya mengelilingi Anda. Itulah sebabnya dia pensiun, bukan karena kurangnya cinta untuk Anda, tetapi karena nalurinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang tidak benar di pesawat spiritual yang Anda huni. Saudaraku, ketika Yesus Kristus berjalan melalui bumi ini, hewan-hewan segera mengenali kehadiran ilahi mereka. Tidak ada yang mengganggu mereka atau membuat mereka melarikan diri, karena semangat mereka berada dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa. Tetapi ketika kita, seperti yang dipilih, mulai menjauh dari persekutuan yang sempurna itu, ketika kita mengizinkan pikiran, sikap atau keputusan yang tidak menghormati Deus, bidang spiritual kita diubah. Kucing Anda, yang sebelumnya merasa aman dan terlindungi di hadapan Anda, sekarang mendeteksi perubahan itu dan merespon secara naluriah menjauh, seolah-olah roh hewannya mengatakan kepadanya, di sini tidak lagi aman seperti sebelumnya. Ini bukan keyakinan terhadap Anda, tetapi kesempatan untuk refleksi bahwa Deus menawarkan Anda. Alkitab memberitahu kita dalam Amsal 27:5, lebih baik mengungkapkan cinta tersembunyi itu, dan kadang-kadang teguran itu datang melalui sinyal yang paling tidak terduga. Kucing Anda tidak menolak Anda, dia memperingatkanmu. Jaraknya adalah panggilan diam bagi Anda untuk memeriksa hati, pikiran Anda, dan tindakan Anda baru-baru ini. Apa yang telah berubah dalam kehidupan spiritual Anda?
Pintu apa yang telah Anda buka bahwa mereka ditutup sebelumnya? Komitmen apa yang tidak Anda buat untuk tidak menghormati panggilan Anda sebagaimana dipilih dari Dios? Kebijaksanaan kuno mengajarkan kita bahwa hewan adalah cermin dari keadaan spiritual dari orang-orang di sekitar mereka. Kucing Anda yang sebelumnya mencari perusahaan Anda secara alami, sekarang mempertahankan jarak yang penuh hormat. Karena sesuatu dalam suasana spiritual Anda memberitahu Anda untuk melakukannya. Bukannya Anda takut pada Anda sebagai pribadi, tetapi takut apa yang telah memasuki ruang spiritual Anda. Bayangkan sejenak, jika kucing Anda bisa berbicara, mungkin saya akan memberitahu Anda, saya mencintaimu, tetapi ada sesuatu dengan Anda yang tidak membiarkan saya mendekat seperti sebelumnya. Situasi ini mengingatkan kita pada sejarah Nabi Eliseo dalam 2 Raja-Raja 6:17, ketika dia berdoa, "Aku mohon padamu, oh Yahwa, bahwa kamu membuka matanya untuk melihat," karena ada realitas spiritual yang tidak dapat dirasakan oleh mata fisik kita, tetapi hewan-hewan itu mendeteksi. Kucing Anda melihat apa yang tidak Anda lihat, rasakan apa yang tidak Anda rasakan, dan perilaku mereka adalah jendela menuju realitas yang tidak terlihat itu. Iman memanggil kita untuk peka terhadap tanda-tanda ini, bukan untuk membuang sebagai kebetulan apa yang bisa menjadi komunikasi ilahi ketika seekor binatang yang selalu dekat bergerak tanpa alasan yang jelas. Sekarang saatnya untuk berhenti, untuk berdoa, untuk mencari wajah Deus dan bertanya, "Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan spiritual saya yang bisa dilihat kucing saya, tetapi saya tidak melakukannya?" Keberangkatan dari kucing Anda ini tidak boleh menuntun Anda pada keputusasaan, tetapi pada tindakan spiritual. Ini adalah undangan untuk kembali ke dasar iman Anda, untuk meninjau hubungan Anda dengan Yesus Kristus dan untuk menutup celah yang telah Anda buka secara tidak sadar. Biblia berjanji kepada kita dalam Yakobus 4:8 bahwa dirimu kepada Tuhan, dan Dia akan mendekati Anda, dan ketika Anda mendekati Deus lagi dengan hati yang tulus, ketika Anda memulihkan persekutuan spiritual Anda akan melihat bagaimana kucing Anda juga akan mulai mendekat lagi, karena hewan tidak hanya mendeteksi ketika ada sesuatu yang salah, tetapi juga mengenali ketika harmoni spiritual dipulihkan. Kucing Anda sedang menunggu Anda untuk kembali secara spiritual, bahwa Anda menutup apa yang Anda buka, bahwa Anda tahu apa yang rusak. Jarak Anda bersifat sementara, tetapi pesan Anda abadi. Tetap waspada, tetap murni, tetap terhubung dengan Deus. Karena ketika seorang yang dipilih berjalan dalam kebenaran, bahkan hewan menemukan kedamaian di hadapan mereka. Tetapi ketika itu menyimpang dari jalan, bahkan makhluk yang paling setia merasa perlu untuk tetap di kejauhan. Dengarkan dengan baik ini, saudara, pada saat yang tepat di mana orang yang dipilih membuat keputusan yang membuka celah spiritual, kucing itu langsung melihatnya. Kami tidak berbicara tentang jam atau hari kemudian, tetapi pada saat yang sama, seolah-olah kucing-kucing ini memiliki radar spiritual yang lebih sensitif daripada kita. Biblia mengajarkan kita dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kepala sekolah, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Dan ketika seekor yang dipilih membuka pintu bagi kekuatan-kekuatan ini melalui keputusan yang salah, kucing segera mendeteksi yang berubah di atmosfer spiritual. Ini bisa menjadi pemikiran balas dendam yang Anda makan selama berjam-jam, keputusan untuk secara sadar tidak mematuhi Deus, atau bahkan saat Anda memutuskan untuk menjauh dari doa dan membaca Alkitab. Pada saat yang tepat itu, sesuatu berubah di bidang energi spiritual Anda, dan kucing Anda yang tenang di sisi Anda tiba-tiba mengangkat kepala, menatap Anda dengan ekspresi yang berbeda, dan bergerak menjauh. Ini bukan kebetulan. Itu adalah persepsi spiritual murni. Hewan itu merasa bahwa sesuatu yang tidak terlihat, tetapi nyata baru saja memasuki ruang Anda. Sesuatu yang tidak ada di sana beberapa saat sebelumnya. Kucing Anda tidak memahami teologi, tetapi memahami atmosfer spiritual, dan ketika Anda mencemari, ia bereaksi segera pindah untuk melindungi dirinya sendiri. Iman mengungkapkan bahwa ketika Yesus Kristus dihuni di antara kita, kehadirannya begitu murni, sehingga bahkan hewan-hewan terliar yang tenang di sekitarnya. Tetapi ketika kita, seperti yang dipilih, mengizinkan elemen-elemen yang tidak menghormati Deus dalam hidup kita, kita menciptakan celah dalam perlindungan spiritual kita. Kucing Anda
yang biasa menemukan istirahat dan keamanan di hadapan Anda, sekarang merasa bahwa keamanan telah dilakukan, seolah-olah telah mendeteksi keberadaan penyusup yang tidak terlihat di rumah spiritual Anda. Bayangkan bahwa rumah fisik Anda selalu menjadi tempat penampungan yang aman bagi kucing Anda, tetapi tiba-tiba seseorang berbahaya masuk. Apa yang akan dilakukan kucing Anda? Dia akan bersembunyi, dia akan pindah, mencari perlindungan. Hal yang sama terjadi di bidang spiritual. Ketika Anda membuka celah melalui keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Deus, kucing Anda mendeteksi bahwa kehadiran berbahaya dan bereaksi pergi. Bukannya aku takut padamu, tetapi dia takut apa yang telah masuk denganmu. Alkitab memperingatkan kita dalam 1 Petrus 5:8. Bersikaplah sadar dan velat, karena musuhmu iblis, sebagai singa yang menderu, berjalan-jalan mencari siapapun yang melahap, dan ketika kamu membuka celah spiritual, kamu memberinya kesempatan untuk mendekati. Kucing Anda merasakan kedekatan bahaya spiritual di hadapan Anda. Saudara, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda pertimbangkan. Kucing memiliki kemampuan alami untuk membedakan roh yang telah hilang. Karena pendekatan material kami, dalam perjanjian lama, kami menemukan dalam 1 Samuel 16:14 bahwa roh Yehua terpisah dari Saul dan menyiksa roh yang buruk dari Yehua. Ketika Raja Saul membuka celah spiritual melalui ketidaktaatannya, suasana spiritualnya berubah sepenuhnya. Jika saya memiliki kucing di dekatnya, hewan itu akan segera mendeteksi perubahan dan akan pindah. Kucing Anda bekerja sebagai detektor spiritual yang hidup. Ketika Anda membuat keputusan untuk memberi makan pikiran yang merusak, ketika Anda memilih ketidaktaatan sadar, ketika Anda memutuskan untuk menjauh dari jalan Deus, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata diaktifkan di dunia spiritual, seolah-olah Anda telah mengirim sinyal yang mengatakan, ini adalah kesempatan dan kekuatan gelap. Menanggapi sinyal itu, kucing Anda, dengan sensitivitas alami, segera menganggap respons dari dunia spiritual dan bereaksi. Ini bukan tahayul, itu adalah realitas spiritual. Iman mengajarkan kita bahwa kita hidup di dunia di mana yang tak terlihat sama nyatanya dengan yang terlihat, dan kucing Anda memiliki akses ke persepsi yang telah hilang, kecepatan yang bereaksi. Kucing Anda terhadap kesenjangan spiritual ini akan membuat Anda takjub dan mengingatkan Anda, jangan menunggu untuk melihat konsekuensi dari keputusan Anda. Bereaksi terhadap saat Anda mengambilnya, seolah-olah memiliki sistem peringatan awal yang terhubung langsung ke dunia spiritual. Ketika Yesus Kristus mengajar kita untuk berdoa, kita tidak melakukan godaan, lebih banyak membebaskan kita dari kejahatan. Matius 6:13. Dia memperingatkan kita tentang realitas kekuatan rohani ini yang mencari kesempatan untuk memasuki hidup kita. Kucing Anda, tanpa memahami teologi, secara naluriah memahami realitas ini dan bereaksi sesuai. Pikirkan tentang hal ini. Berapa kali Anda memperhatikan bahwa kucing Anda mengubah perilaku Anda tepat setelah Anda membuat keputusan yang Anda tahu tidak benar? Berapa kali dia pindah justru ketika Anda memberi makan pikiran yang tidak menghormati Deus? Ini bukan kebetulan, itu adalah konfirmasi bahwa ada realitas spiritual yang melampaui apa yang bisa kita lihat dengan mata fisik kita. Kucing Anda menanggapi kenyataan itu, dan kepergiannya adalah sinyal peringatan bahwa Deus mengirim Anda melalui penciptaannya. Alkitab memberitahu kita dalam Roma 1:20 bahwa hal-hal yang tidak terlihat dari Dia, kekuatan dan dewa kekalnya, menjadi terlihat jelas sejak penciptaan dunia, dan kucing Anda adalah bagian dari ciptaan yang menunjukkan kepada Anda kebenaran yang tidak terlihat. Fenomena ini mengajarkan kita sesuatu yang dalam tentang tanggung jawab yang kita miliki sebagai Deus yang dipilih. Setiap keputusan yang kami buat memiliki konsekuensi di dunia spiritual, dan konsekuensi tersebut segera terdeteksi oleh mereka yang memiliki sensitivitas untuk melihatnya. Kucing Anda bukan hanya hewan peliharaan, dia adalah saksi diam dari keadaan spiritual Anda. Ketika Anda membuka celah melalui keputusan yang salah, Anda tidak hanya mengintai diri sendiri, tetapi Anda juga mengubah seluruh suasana spiritual yang mengelilingi Anda. Kucing Anda yang sebelumnya menemukan kedamaian di hadapan Anda, sekarang harus pindah untuk melindungi ketenangan spiritualnya sendiri. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kehidupan spiritual kita bersih dan murni, tidak hanya untuk kebaikan kita, tetapi untuk kebaikan semua makhluk yang mengelilingi kita. Iman memanggil kita untuk menyadari
bahwa keputusan kita memiliki dampak yang melampaui apa yang bisa kita lihat, dan kucing Anda adalah pengingat yang hidup akan kebenaran itu. Ketika Anda melihat bahwa kucing Anda bergerak segera setelah Anda membuat keputusan yang dipertanyakan, jangan abaikan, ambillah sebagai tanda Deus untuk mempertimbangkan kembali jalan Anda dan kembali ke jalan kebenaran. Keheningan kucing yang sebelumnya komunikatif adalah salah satu sinyal paling kuat yang dapat Anda terima dari dunia spiritual. Ketika kucing Anda yang biasa mendengkur, bertumbuh dan mencari perhatian Anda terus-menerus, tiba-tiba menjadi diam dan jauh, mengungkapkan bahwa ia telah mendeteksi sesuatu yang baru di lingkungan spiritual yang mengelilinginya. Alkitab mengajarkan kita dalam Pengkhotbah 3:7 bahwa ada waktu untuk diam dan waktu untuk berbicara, dan kucing Anda dengan kebijaksanaan naluriahnya tahu kapan waktunya untuk diam karena sesuatu di lingkungan tidak aman untuk komunikasi normal. Keheningan ini bukan kepasifan. Ini adalah peringatan maksimal, seolah-olah kucing Anda telah mengaktifkan cara kelangsungan hidup spiritual, di mana setiap suara yang ia buat dapat menarik perhatian apa yang telah terdeteksi di atmosfer Anda. Kucing, pada dasarnya, adalah makhluk yang terus-menerus berkomunikasi dengan pemiliknya melalui suara, gerakan, dan perilaku. Ketika komunikasi itu dipotong secara tiba-tiba, itu karena mereka telah mendeteksi keberadaan atau energi yang membuat mereka waspada. Kucing Anda merasa ada sesuatu yang baru di udara, sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sesuatu yang tidak mengenali. Keheningannya adalah caranya memberitahu Anda, ada penyusup spiritual di sini, dan saya tidak akan melakukan apapun yang dapat menarik perhatian Anda kepada saya. Ini adalah kebijaksanaan primitif yang kita, manusia, telah kehilangan banyak. Iman mengungkapkan bahwa ketika Yesus Kristus menghadapi godaan di padang pasir, menurut Matius 4:1-11, ada perubahan dramatis dalam lingkungan spiritual tempat itu. Kekuatan kejahatan terkonsentrasi di sana, dan setiap makhluk hidup akan mendeteksi perubahan itu di atmosfer. Kucing Anda memiliki kapasitas deteksi yang sama seperti hewan di masa Alkitab. Ketika sesuatu yang baru memasuki lingkungan spiritual Anda, baik melalui keputusan Anda, pikiran Anda yang terus-menerus, atau bahkan benda yang telah Anda bawa ke rumah Anda, kucing Anda mendeteksi segera dan merespons dengan diam, seolah-olah dia telah menempatkan rohnya dalam mode kamuflase spiritual. Dia tidak ingin terdeteksi oleh apa yang telah masuk, karena instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan orang yang baik hati. Keheningan ini berbeda dari istirahat normal. Ini adalah keheningan yang tegang, waspada, syarat dengan harapan. Jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan melihat bahwa meskipun kucing Anda diam, mata mereka lebih waspada dari sebelumnya. Telinga mereka terus-menerus menggerakkan suara yang tidak dapat Anda dengar, dan postur tubuh mereka mengungkapkan bahwa siap melarikan diri kapan saja. Alkitab memberitahu kita dalam 1 Korintus 14:33 bahwa Allah bukanlah Tuhan yang kebingungan, tetapi kedamaian, dan ketika kedamaian itu diubah di lingkungan Anda, kucing Anda adalah orang pertama yang mendeteksi dan merespons dengan keheningan pelindung ini. Saudara, keheningan kucing Anda seperti sistem peringatan dini yang ditempatkan Deus dalam hidup Anda. Bayangkan Anda memiliki detektor asap di rumah. Ketika ada bahaya, alarm berbunyi. Kucing Anda bekerja sebagai detektor spiritual, tetapi alih-alih membunyikan alarm, tetap dalam keheningan mutlak. Ini adalah caranya memberi tahu Anda, sesuatu telah berubah di sini, dan itu bukan hal yang baik. Dalam kitab Ayub 4:15-16, kita membaca tentang pengalaman spiritual, dan roh itu mendahului saya, yang menyebabkan rambut daging saya merepuk. Itu menghentikan hantu di depan mata saya, yang wajahnya saya tidak tahu. Hewan memiliki kemampuan yang sama untuk mendeteksi ketika roh lewat melalui lingkungan. Kucing Anda merasakan ketika sesuatu yang tidak terlihat tetapi nyata bergerak di ruang Anda, dan respons naluriahnya adalah keheningan total. Bukannya dia telah kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Anda, secara sadar memutuskan untuk tidak melakukannya karena mendeteksi bahaya. Keheningan ini adalah caranya melindungi dan pada saat yang sama untuk melindungi Anda, mengingatkan Anda tentang situasi tersebut. Iman mengajarkan kita bahwa kita harus peka terhadap tanda-tanda ini, bahwa Deus mengirim kita melalui ciptaannya. Ketika kucing Anda yang biasanya vokal dan ekspresif tiba-tiba menjadi diam, adalah waktu untuk berhenti dan bertanya kepada Anda,
Apa yang baru-baru ini memasuki hidup saya? Keputusan apa yang telah saya buat? Pintu apa yang telah saya buka bahwa mereka ditutup sebelumnya? Intensitas keheningan ini juga memberitahu Anda sesuatu tentang sifat dari apa yang telah dideteksi kucing Anda. Sedikit keheningan dapat menunjukkan perubahan yang lebih rendah di lingkungan spiritual Anda. Tetapi keheningan yang dalam dan berkepanjangan menunjukkan bahwa sesuatu yang signifikan telah berubah. Seolah-olah kucing Anda terus mengevaluasi tingkat bahaya spiritual dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai di Daniel 6:22. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam lubang singa, Biblia memberitahu kita bahwa Tuhanku mengirim malaikatnya yang menutup mulut singa. Hewan mengenali kehadiran ilahi dan juga mengenali kapan kehadiran itu telah berubah atau berkomitmen. Kucing Anda melalui keheningannya memberitahu Anda bahwa suasana spiritual yang sebelumnya ia ketahui dan di mana ia merasa aman tidak lagi sama. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membutuhkan kehati-hatian. Keheningan ini tidak sementara atau santai, ini adalah respons yang disengaja terhadap realitas spiritual yang dapat ia rasakan, tetapi Anda mungkin tidak mengenalinya. Kebijaksanaan memberitahu kita bahwa kita harus memperhatikan sinyal-sinyal ini. Karena hewan sering mendeteksi bahaya yang kita abaikan sampai terlambat, keheningan kucing Anda juga mengungkapkan sesuatu tentang sifat dari apa yang telah memasuki lingkungan Anda. Itu adalah sesuatu yang lebih suka beroperasi secara diam-diam. Sesuatu yang tidak ingin terdeteksi. Kekuatan spiritual negatif sering lebih suka bekerja dalam bayang-bayang, tanpa diketahui, dan kucing Anda, dengan keheningan mereka, mengenali kenyataan itu. Seolah-olah dia secara naluriah memahami bahwa membuat kebisingan atau mendapatkan perhatian dapat memperburuk situasi. Dalam Efesus 5:11, Alkitab memberitahu kami, dan Anda tidak berpartisipasi dalam karya kegelapan yang gagal, melainkan menegur mereka. Tetapi sebelum dapat menegur sesuatu, kita harus terlebih dahulu mendeteksi. Kucing Anda telah mendeteksinya dan merespons dengan kebijaksanaan keheningan. Perilakunya mengajar Anda bahwa ada saat-saat dalam kehidupan spiritual di mana kebijaksanaan sangat penting, di mana kita harus sama liciknya dengan ular dan sesederhana merpati, seperti yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita dalam Matius 10:16. Keheningan kucing Anda adalah pelajaran dari kebijaksanaan spiritual. Ada saat-saat ketika hal yang paling bijaksana adalah tetap diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tetapi keheningannya juga merupakan undangan bagi Anda untuk mengambil tindakan spiritual, sehingga mereka berdoa untuk mencari Deus, untuk mengidentifikasi apa yang telah berubah dalam hidup Anda dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kedamaian dan keamanan di lingkungan spiritual Anda, saudara. Jangan pernah meremehkan metode yang digunakan Deus untuk berkomunikasi dengan Anda. Dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, yang paling tinggi dapat digunakan hingga jarak kucing Anda sebagai tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan spiritual Anda. Biblia mengajar kita dalam Yesaya 55:8-9, karena pikiranku bukanlah pikiranmu, dan jalanmu bukan jalanku, Yahwa berkata. Karena surga lebih tinggi dari bumi, maka mereka adalah jalanku yang lebih tinggi dari jalanmu. Deus tidak terbatas pada berbicara hanya melalui mimpi, penglihatan atau khotbah. Dia dapat menggunakan elemen apapun dari kreasinya untuk mengirimi Anda pesan. Ketika kucing Anda, yang selalu mencari perusahaan Anda, tiba-tiba mempertahankan jarak, Deus bisa menggunakan perilaku itu sebagai bahasa yang sunyi tetapi kuat. Seolah-olah langit memberitahu Anda, "Nan, ada sesuatu yang tidak benar. Berhenti, renungkan, periksa hatimu." Kucing Anda menjadi utusan yang tidak disengaja, instrumen di tangan Deus untuk mengingatkan Anda tentang perubahan dalam keadaan spiritual Anda yang belum Anda rasakan. Iman mengajarkan kita bahwa Deus berbicara dalam banyak hal, dan kadang-kadang menggunakan sinyal yang paling tidak terduga untuk menarik perhatian kita. Ketika semua metode konvensional gagal membuat Anda merenungkan kondisi spiritual Anda, Deus dapat menggunakan sesuatu yang sederhana seperti perilaku hewan peliharaan Anda untuk mengirimi Anda pesan yang tidak dapat Anda abaikan. Kisah Alkitab penuh dengan contoh-contoh di mana Deus menggunakan hewan untuk mengomunikasikan pesan-pesan penting kepada orang-orang yang dipilihnya. Dalam 1 Raja 17, 4-6,
Deus menggunakan gagat untuk memberi makan Nabi Elia selama kekeringan. Dalam Yunus 1:17, ia menggunakan ikan besar untuk mendisiplinkan dan mengarahkan nabi pemberontak. Jika Deus dapat menggunakan gagat dan ikan untuk tujuan mereka, mengapa kucing Anda tidak dapat menggunakan perilaku Anda untuk berbicara dengan Anda? Ketika kucing Anda bergerak menjauh dan menjaga jarak, itu bisa menjadi cara Deus memilih untuk memberitahu Anda, "Volta, anak saya, perbaiki celah yang telah Anda buka." Ini adalah panggilan yang sunyi, tapi mendesak untuk refleksi dan pertobatan kucing. Anda tidak memahami teologi, tetapi Deus dapat menggunakan naluri alaminya untuk menciptakan situasi yang memaksa Anda untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Apa yang telah berubah dalam hidup saya? Keputusan apa yang baru-baru ini saya buat yang tidak menghormati Deus? Di bidang apa dalam hidup saya telah menurunkan penjaga spiritual? Jarak kucing Anda menjadi cermin yang mencerminkan jarak yang telah Anda buat antara Anda dan Deus. Tanpa menyadarinya, Yesus Kristus mengajar kita dalam Yohanes 10:27. "Domba-domba saya mendengar suara saya, dan saya mengenal mereka, dan mereka mengikuti saya." Dan bagian dari mendengarkan suaranya, termasuk peka terhadap tanda-tanda yang ia kirim melalui ciptaannya, iman mengungkapkan bahwa Deus adalah Ayah yang pengasih, yang tidak ingin anak-anaknya tersesat atau menjauh dari jalan yang benar. Ketika Anda menggunakan metode konvensional untuk mengingatkan Anda seperti khotbah, membaca Alkitabiah, atau suara orang percaya lainnya, mereka gagal menarik perhatian Anda. Ia dapat menggunakan metode yang lebih kreatif dan pribadi. Kucing Anda yang mengetahui rutinitas Anda, kepribadian Anda dan kebiasaan Anda lebih baik daripada siapapun, menjadi kendaraan yang sempurna untuk pesan yang dipersonalisasi dari Deus. Jaraknya bukan hukuman, itu adalah koreksi cinta, seolah-olah Deus memberitahu Anda, "Saya terlalu mencintaimu untuk membiarkan Anda melanjutkan jalan yang akan membawa Anda menjauh dari saya." Dalam bahasa Ibrani 12:6, kita membaca, "Karena Tuhan yang mencintai, disiplin, dan mencambuk semua orang yang menerima sebagai seorang anak." Disiplin ini tidak selalu datang dalam bentuk krisis besar atau masalah yang jelas. Kadang-kadang itu datang dalam bentuk sinyal yang halus namun gigil, seperti perubahan perilaku hewan peliharaan Anda. Jarak kucing Anda adalah disiplin yang lembut, koreksi penuh kasih yang mengundang Anda untuk kembali ke jalan yang benar sebelum konsekuensi dari keputusan Anda menjadi lebih parah. Ini adalah rahmat Deus yang memanifestasikan melalui tanda yang hanya Anda dapat menafsirkan dengan benar. Saudara, ketika Deus menggunakan jarak kucing Anda sebagai tanda, menarik kemampuan Anda untuk keawasan spiritual, Dia tidak berteriak padamu. Ini membisikkan Anda melalui bahasa yang membutuhkan kepekaan spiritual untuk ditafsirkan. Dalam 1 Raja 19:12, ketika Deus berkomunikasi dengan Nabi Elia, Ia tidak melakukannya melalui angin kencang, gempa bumi atau api, tetapi melalui peluit lembut dan halus. Jarak sunyi kucing Anda bisa jadi peluit damai yang digunakan Deus untuk berbicara dengan Anda. Ini adalah komunikasi yang mengharuskan Anda untuk berhenti, untuk membungkam di hati Anda bahwa Anda memeriksa hidup Anda dengan kejujuran. Alkitab memberitahu kita dalam Mazmur 46:10, "Tetap diam dan ketahuilah bahwa Aku adalah Tuhan." Dan kadang-kadang kita membutuhkan tanda-tanda halus ini untuk memaksa kita untuk diam dan merenung. Kucing Anda saat mempertahankan jarak menciptakan ruang keheningan dalam hidup Anda yang mengundang Anda ke introspeksi spiritual, seolah-olah Deus memberitahu Anda, alih-alih mencari perusahaan hewan peliharaan Anda, cari perusahaan saya. Alih-alih bertanya, "Mengapa kucing Anda pindah?" tanyakan pada diri sendiri, "Mengapa Anda pindah dari saya?" Jarak fisik kucing Anda menjadi metafora jarak spiritual yang telah Anda buat tanpa menyadarinya. Keindahan dari metode komunikasi ilahi ini terletak pada personalisasi dan kejijihannya. Deus tahu kecintaan Anda pada kucing Anda dan tahu bahwa perilakunya yang tidak biasa akan menarik perhatian Anda dengan cara yang tidak akan dicapai metode lain. Ini adalah sinyal yang dirancang khusus untuk Anda dengan mempertimbangkan kepribadian Anda, kasih sayang Anda dan sensitivitas Anda. Selain itu, ini adalah tanda yang diulang hari demi hari sampai Anda mengambil tindakan. Kucing Anda tidak akan kembali ke perilaku normal sampai Anda kembali ke keadaan spiritual normal Anda.
seolah-olah Deus telah memprogram alam hidup yang tidak dapat dimatikan sampai masalah yang mengaktifkannya. Dalam Wahyu 3:20, Yesus Kristus berkata, "Lihatlah, saya ada di pintu dan saya menelepon. Jika ada yang mendengar suara saya dan membuka pintu, saya akan memasuki dia dan saya akan makan malam dengan dia dan dia dengan saya." Terkadang, panggilan ke pintu datang melalui jarak kucing Anda yang memberitahu Anda ada seseorang yang mengetuk pintu spiritual Anda, tetapi Anda tidak mendengarkannya. Iman memanggil kita untuk peka terhadap semua cara di mana Deus dapat mencoba berkomunikasi dengan kita, termasuk yang paling tidak terduga dan halus. Ketika Anda melihat bahwa kucing Anda menjaga jarak tanpa alasan yang jelas, jangan membuatnya sebagai perilaku hewan yang sederhana. Anggap saja sebagai sinyal Deus yang mungkin membutuhkan perhatian langsung dan respons spiritual Anda. Selama bertahun-tahun, saya telah mendengar kesaksian yang mengejutkan tentang saudara-saudara dalam iman yang persis mengalami fenomena ini. Kucing mereka mengabaikan mereka sepenuhnya setelah kejatuhan spiritual. Maria, seorang saudara perempuan dari jemaat kami, memberitahu saya bagaimana kucingnya Esperanza, yang selama 5 tahun telah tidur di tempat tidurnya setiap malam, tiba-tiba berhenti mendekatinya setelah hubungan romantis dimulai bahwa dia tahu dia tidak menghormati Deus. "Pastor," katanya dengan air mata di mataku, "kucingku menatapku dari pintu ruangan, tetapi itu tidak masuk, seolah-olah ada penghalang yang tidak terlihat yang mencegahnya mendekat." Kesaksian ini tidak unik, ini adalah pola yang diulang berulang kali di antara orang-orang yang dipilih yang telah mengalami air terjun spiritual. Alkitab mengajar kita dalam Galatia 6:7, "Jangan membodohi diri sendiri, Tuhan tidak bisa dijet. Untuk semua yang ditabur manusia, itu juga akan." Dan kadang-kadang pemotongan itu mencakup perubahan dalam cara hewan menanggapi kehadiran kita. Maria melanjutkan hubungan itu selama 3 bulan, dan selama itu, kucingnya mempertahankan jarak. Itu bukan agresivitas, seolah-olah dia tidak mengenalinya sebagai orang yang sama sebelumnya. Seolah-olah kucing saya tahu sesuatu yang tidak ingin saya akui. Maria merenung, dia melihat apa yang tidak ingin saya lihat. Ada sesuatu dalam hidup saya yang tidak baik di depan Deus. Charles, saudara lelaki lain dari komunitas kami, menjalani pengalaman serupa ketika ia memutuskan untuk menjauh dari doa dan membaca Alkitabiah selama periode pemberontakan spiritual. Kucingnya Simon, yang telah menjadi rekannya, yang tidak terpisahkan selama bertahun-tahun, mulai menghindarinya sepenuhnya. "Itu aneh," kata Charles kepada saya, "karena Simon tidak meninggalkan rumah, tetapi dia bertindak seolah-olah saya adalah orang asing. Itu mengawasi saya dari jauh, tetapi ketika saya mendekat, dia pergi." Rasanya seperti itu selama berbulan-bulan. Hal yang paling mengejutkan tentang kesaksian Charles adalah ketepatan sementara. Perubahan perilaku kucingnya bertepatan dengan saat ia secara sadar memutuskan untuk menjauh dari praktik rohaninya. Itu tidak bertahap. Jelasnya, itu langsung suatu hari Simon normal. Dan hari berikutnya, ketika saya membuat keputusan untuk berhenti berdoa dan membaca Alkitab, dia berubah sepenuhnya. Iman mengajarkan kita bahwa keputusan spiritual kita memiliki konsekuensi langsung di dunia yang tidak terlihat. Dan kesaksian Charles menegaskan bahwa hewan dapat mendeteksi konsekuensi itu di hadapan kita. Yesus Kristus memperingatkan kita dalam Matius 12:30, "Dia yang tidak bersama saya adalah Anna, seorang saudari yang telah terlibat dalam praktik ramalan sebelum bertemu Yesus Kristus, berbagi kesaksian yang menandai saya secara mendalam. Setelah bertahun-tahun berjalan dengan Deus, ia memiliki momen kelemahan dan berkonsultasi dengan seorang pelihat tentang masa depannya. Itu hanya sekali, ia mengatakan kepada saya, tetapi saya mengatakan pada dia, orang-orang yang berkonsultasi dengan masa depan, lap saat dia membaca Alkitab, mulai menghindarinya sepenuhnya. Itu bukan ketidakpedulian, seolah-olah saya telah mendeteksi sesuatu yang berbahaya dalam diri saya." Kesaksian ini dengan sempurna menggambarkan bagaimana satu keputusan untuk membuka pintu spiritual yang salah dapat sepenuhnya mengubah atmosfer spiritual kita. Dalam Ulangan 18:10-12, Biblia jelas tentang praktik-praktik ramalan itu. Tidak ada divinasi, juga tidak ada yang memakan pada anak laki-laki atau baiknya. Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan kebakaran, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan kebakaran, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan kebakaran. Tidak ada yang bisa dipraktikkan.
Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan kebakaran, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan kebakaran. Hal itu juga tidak ada dalam kebakaran. Hal itu juga tidak ada lagi, tidak ada bekas. Yahwa siapapun yang melakukan hal-hal ini. Ana mengetahui hal ini, tetapi pada saat kelemahan dia menyerah, dan kucingnya segera mendeteksi konsekuensi spiritual dari keputusan itu. Romeo tidak kembali normal, sampai aku menyesal dengan benar, dan meninggalkan semua tahun ramalan, menyimpulkan. Kesaksiannya, Sobriti, ketika saya membaca Biblia, dia meringkuk di kaki saya. Tetapi hari saya kambul, semuanya berubah. Yang paling memengaruhi Roberto adalah bahwa kucingnya mengubah perilakunya, bahkan sebelum dia mengkonsumsi zat itu, hanya membuat keputusan mental untuk melakukannya. Saya telah membeli obat itu dan memilikinya di sakuku, kenangnya, dan setia mulai bertindak aneh sejak saat itu, sebelum aku mengkonsumsi apapun. Kesaksian ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang bagaimana keputusan mental dan emosional kita memengaruhi bidang spiritual kita, bahkan sebelum mereka memanifestasikan diri dalam tindakan fisik. Biblia mengajar kita dalam Amsal 23:7. Karena apa pikirannya di dalam hatinya, seperti itu dia. Dan kucing Roberto mendeteksi perubahan dalam hatinya sebelum dia terwujud dalam perilaku. Setia aku memperingatkanku, Roberto merenung. Tapi aku tidak mengerti sinyal sampai nanti. Dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi sebelum aku melakukannya. Kesaksian ini mengungkapkan pola yang konsisten. Kucing-kucing yang dipilih tidak hanya mendeteksi air terjun spiritual, tetapi menanggapi mereka dengan segera dan tepat. Bukan kebetulan bahwa semua saudara ini mengalami fenomena yang sama pada saat-saat komitmen spiritual. Iman mengajarkan kita bahwa Deus dapat menggunakan unsur apapun dari ciptanya untuk berkomunikasi dengan kita. Dan kesaksian ini mengkonfirmasi bahwa hewan peliharaan dapat berfungsi sebagai indikator spiritual negara kita di hadapan Deus. Hal yang paling indah tentang kesaksian ini adalah bahwa mereka juga termasuk restorasi dalam setiap kasus. Ketika saudara atau saudari bertobat dengan tulus dan kembali ke jalan Deus, kucingnya juga kembali normal. Maria mengatakan kepada saya bahwa Esperanza kembali tidur di tempat tidurnya pada malam yang sama, yang mengakhiri hubungan yang salah. Dan menyesali Deus, Carlos mengalami kembalinya Simon tepat ketika dia melanjutkan renungannya setiap hari. Ana melihat pendekatan Romeo lagi setelah penyesalannya untuk berkonsultasi dengan pelihat. Dan Roberto menyaksikan betapa setia kembali ke sisinya ketika dia memperbarui komitmennya untuk ketenangan dan iman. Kesaksian ini mengajarkan kita bahwa kucing tidak hanya mendeteksi jatuh spiritual kita, tetapi juga mengenali pemulihan kita. Mereka seperti menjalani barometer spiritual yang dengan setia mencerminkan negara kita sebelum Deus. Saudara, sangat penting bagi Anda untuk memahami kebenaran mendasar ini. Ketika kucing Anda menjauh dari Anda, itu tidak melarikan diri dari orang Anda, tetapi dari sesuatu yang tidak terlihat, yang telah memasuki suasana spiritual Anda. Perbedaan ini sangat penting untuk memahami dengan benar apa yang terjadi di bidang spiritual. Kucing Anda terus mencintai Anda seperti yang selalu ia lakukan. Insting kelangsungan hidup spiritualnya adalah apa yang menuntunnya untuk menjaga jarak, seolah-olah dia telah mendeteksi kehadiran penyusup yang tidak terlihat di rumah spiritual Anda, dan kebijaksanaan alaminya mengatakan kepadanya bahwa ia harus pergi sampai pengganggu itu pergi. Biblia mengajar kita dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kepala sekolah, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Dan kucing Anda dengan sensitivitas spiritual alami dapat mendeteksi ketika kekuatan-kekuatan gelap ini mendekati hidup Anda. Itu tidak pribadi melawan Anda. Ini adalah respons naluriah terhadap kehadiran spiritual yang ia kenali sebagai berbahaya. Bayangkan seseorang yang berbahaya akan memasuki rumah fisik Anda. Kucing Anda tidak akan melarikan diri dari Anda, tetapi dari penyusup. Hal yang sama terjadi pada pesawat spiritual. Ketika Anda membuka pintu melalui keputusan yang salah, pikiran negatif yang terus-menerus, atau keberangkatan dari Deus, sesuatu memasuki ruang spiritual Anda, dan kucing Anda mendeteksi kehadiran yang aneh itu. Kepergiannya adalah caranya melindungi, bukan untuk menolak Anda. Iman mengungkapkan bahwa hewan memiliki kemurnian spiritual yang kita, sebagai manusia, telah hilang karena dosa. Ketika Deus menciptakan hewan, menurut Kejadian 1:25, Tuhan melihat bahwa ia baik.
Kebaikan asli itu memungkinkan mereka untuk mempertahankan kepekaan spiritual yang telah kita bayangkan dengan keputusan dan pikiran kita. Kucing Anda dapat membedakan antara esensi Anda sebagai orang yang dicintai oleh Deus dan pengaruh spiritual negatif yang dapat mempengaruhi Anda sementara. Seolah-olah saya memiliki kemampuan untuk memisahkan antara tiru nyata dan kekuatan eksternal yang memengaruhi hidup Anda. Dalam kitab Ayub 1:6-7. Kita melihat bagaimana setan muncul di hadapan Deus bersama dengan anak-anak Deus, menunjukkan bahwa kekuatan spiritual negatif bahkan dapat mendekati yang terpilih. Ketika ini terjadi dalam hidup Anda, kucing Anda mendeteksi kedekatan itu dan merespons, bukan karena Anda takut pada Anda, tetapi karena dia takut apa yang telah mendekati Anda. Perilakunya adalah konfirmasi bahwa ada pertempuran spiritual nyata yang terjadi dalam hidup Anda. Pertempuran yang mungkin belum sepenuhnya Anda kenal. Yesus Kristus mengajar kita dalam Yohanes 10:10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan menghancurkan. Dan ketika pencuri rohani itu mendekati hidup Anda, kucing Anda adalah yang pertama mendeteksi kehadirannya. Saudara, pemahaman ini harus membawa Anda berdua bantuan dan urgensi. Bantuan karena Anda tahu bahwa kucing Anda belum menolak Anda secara pribadi. Darurat karena Anda menyadari bahwa ada sesuatu dalam kehidupan spiritual Anda yang membutuhkan perhatian segera. Kucing Anda bertindak sebagai sistem peringatan dini, mendeteksi bahaya spiritual yang tidak dapat Anda perhatikan. Dalam 2 Raja-Raja 6:15-17. Ketika hamba Elisha dikhawatirkan oleh pasukan musuh yang mengelilingi mereka, Nabi berdoa, "Aku mohon padamu, hai Yahwa, bahwa kamu membuka matanya untuk melihat." Dan kemudian pelayan melihat bahwa ada lebih banyak malaikat yang melindungi mereka daripada musuh yang menyerang mereka. Kucing Anda dapat melihat apa yang tidak Anda lihat di pesawat spiritual, dan perilaku mereka adalah undangan untuk berdoa-doa yang sama. Tuhan, buka mata saya untuk melihat apa yang telah memasuki hidup saya yang seharusnya tidak ada di sana. Jarak kucing Anda bukanlah penilaian atas nilai Anda sebagai pribadi. Ini adalah peringatan tentang pengaruh spiritual yang memengaruhi atmosfer Anda. Biblia memberitahu kita dalam 1 Petrus 5:8, "Bersikaplah sadar dan velat, karena musuhmu, iblis, sebagai singa yang mendaru, ada di sekitar mencari siapapun yang melahap, dan kucingmu bersikap sadar dan mengawasimu." Mengingatkanmu tentang kedekatan musuh spiritual itu. Kebijaksanaan kucing Anda terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan cinta terhadap Anda sambil melindungi dari pengaruh negatif yang mengelilingi Anda. Ini adalah pelajaran yang mendalam tentang bagaimana kita harus berhubungan dengan orang percaya lain yang mengalami saat-saat perjuangan spiritual. Kita dapat mencintai mereka tanpa mengekspos diri kita secara tidak perlu pada kekuatan negatif yang mempengaruhi mereka. Kucing Anda mengajari Anda tentang batasan spiritual yang sehat. Dia tidak meninggalkan Anda, tetapi dia tidak terpapar dengan apa yang telah dia terdeteksi di lingkungan Anda. Dalam Amsal 27:14, kita membaca, "Dia yang memberkati temannya dengan suara tinggi, bangun pagi, dengan kutukan akan diceritakan." Mengajari kita bahwa ada cara yang benar dan salah untuk berhubungan bahkan dengan mereka yang mencintai. Kucing Anda menyukai esensi Anda, tetapi cukup bijak untuk menjauh dari pengaruh spiritual negatif yang memengaruhi Anda. Ini tidak dingin. Itu adalah kebijaksanaan spiritual murni. Dia menunggu Anda untuk mengidentifikasi dan menghilangkan apa yang telah memasuki hidup Anda, untuk dapat kembali ke kedekatan yang mereka berdua nikmati sebelumnya. Jaraknya bersifat sementara, tetapi cintanya padamu permanen. Wahyu ini juga mengajarkan kita tentang sifat pengaruh spiritual negatif. Mereka lebih suka beroperasi melalui orang-orang yang sudah memiliki akses ke kehidupan kita. Mereka tidak perlu menciptakan hubungan baru, mereka hanya menggunakan yang sudah ada. Kucing Anda mengenali taktik ini dan merespons dengan mengikuti sampai pengaruh negatif berjalan. Dalam Lukas 22:31, Yesus Kristus memberitahu Pedro, "Simon, Simon, di sini setan meminta Anda untuk bergetar seperti gandum," menunjukkan bahwa bahkan murid-murid terdekat dapat digunakan oleh kekuatan spiritual negatif. Kucing Anda secara naluriah memahami realitas ini dan bertindak sesuai. Anda tidak menilai hati atau karakter Anda, itu menanggapi kehadiran spiritual yang telah terdeteksi. Iman memanggil kita untuk menjadi bijak seperti kucing Anda.
mampu membedakan antara orang yang kita cintai dan pengaruh spiritual yang mungkin memengaruhi mereka. Ketika kucing Anda kembali ke perilaku normalnya, Anda akan tahu bahwa Anda telah berhasil menutup pintu yang melaluinya ia menjauhkannya. Kembalinya akan menjadi konfirmasi bahwa Anda telah memulihkan kemurnian suasana spiritual Anda dan bahwa sekali lagi aman baginya untuk mendekati. Sampai saat itu, jaraknya adalah pengingat yang konstan bahwa ada pekerjaan spiritual yang harus dilakukan, pintu untuk ditutup, dan pengaruh untuk mengeluarkan hidup Anda saudara. Ada sesuatu yang sangat mengungkapkan cara kucing Anda mengamati Anda dari kejauhan tanpa mendekat. Ini bukan ketidakpedulian atau ketidaktertarikan. Itu adalah pengawasan spiritual jarak. Kucing Anda bertindak sebagai penjaga, mengawasi Anda sambil menunggu kondisi spiritual untuk meningkatkan cukup untuk memungkinkan pendekatan yang aman. Biblia mengajarkan kita dalam Mazmur 121, 3-4, Anda tidak akan memberikan kaki Anda kepada orang yang licin. Juga tidak akan membuat Anda menjaga Anda dari posisi strategisnya. Ia dapat memantau negara Anda dan lingkungan spiritual yang mengelilingi Anda. Terus-menerus mengevaluasi jika tidak ada yang mengarahkan Anda. Pendekatan pengawasan jarak ini mengungkapkan kedalaman hubungan antara Anda. Dia belum meninggalkan Anda. Dia hanya mengubah strategi perlindungannya. Alih-alih dekat secara fisik, itu menutupi Anda secara spiritual dari jarak yang Anda anggap aman. Iman mengajarkan kepada kami bahwa kadang-kadang cinta yang benar-benar membutuhkan jarak sementara untuk menjaga hubungan Anda telah melarikan diri dari kehadiran Anda, tetapi fakta bahwa itu tetap dekat. Mengamati, menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa situasinya bersifat sementara dan ada harapan untuk restorasi berarti ada kondisi yang harus berubah sebelum ada pemulihan. Kembali ke keintiman sebelumnya, Anda akan mendengar, kemudian Anda, kata-kata dari mulut saya, dan Anda akan memperingatkan mereka dari saya. Kucing Anda berfungsi sebagai menara pengawas spiritual, terus-menerus mengamati untuk mendeteksi setiap perubahan dalam situasi Anda yang dapat menunjukkan peningkatan atau memburuk. Matanya mengevaluasi berbagai faktor, bahasa tubuh Anda, energi spiritual Anda, kehadiran yang tak terlihat yang mengelilingi Anda, dan atmosfer umum Anda. Ini adalah evaluasi konstan dan multidimensi yang membutuhkan semua perhatiannya. Iman mengajarkan kita bahwa kita harus menilai mereka yang memantau kita secara spiritual. Bahkan ketika pengawasan itu datang dengan cara yang tidak terduga, seperti perilaku hewan peliharaan kita, kucing Anda menginvestasikan energi emosional dan spiritual yang signifikan untuk tetap di bawah pengamatan yang merupakan manifestasi cinta, bukan penolakan saudara. Pengawasan jarak ini juga merupakan bentuk syafaat diam. Meskipun kucing Anda tidak dapat berdoa dalam pengertian manusia, perhatiannya yang konstan kepada Anda menciptakan bentuk liputan spiritual. Seolah-olah saya mempertahankan ruang sakral yang memiliki kepedulian penuh kasih di sekitar hidup Anda. Dalam Roma 8:26, kita membaca bahwa roh itu sendiri menengahi bagi kita dengan erangan yang tak terkatakan, dan meskipun kucing Anda bukan Roh Kudus, Deus dapat menggunakan pengawasan konstannya sebagai bagian dari sistem perantaraan dan perlindungan yang lebih luas. Kehadiran jarak Anda mempertahankan hubungan spiritual yang aktif antara Anda, koneksi yang menunggu waktu yang tepat untuk terwujud. Lagi dalam kedekatan fisik, Biblia memberitahu kami dalam Mazmur 32:8, saya akan membuat Anda mengerti, dan saya akan mengajari Anda cara Anda harus berjalan. Pada Anda, saya akan memperbaiki mata saya, dan kucing Anda mencerminkan sikap ilahi yang sama dari pengamatan penuh kasih dan pemandu sunyi. Mata yang tetap adalah janji diam-diam bahwa Anda tidak sendirian. Bahkan ketika Anda merasa bahwa Anda sedang mengalami momen isolasi spiritual. Kesabaran yang ditunjukkan kucing Anda dalam pengawasan jarak ini juga merupakan pelajaran spiritual yang mendalam. Dia tidak menekan Anda untuk berubah dengan cepat. Dia menunggu dengan sabar agar Anda melakukan pekerjaan spiritual yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi yang akan memungkinkannya kembali. Dalam Yesaya 30:18, kami membaca, karena itu, Yahwa akan menunggu untuk mengampuni Anda, dan karena itu, Ia akan ditinggikan karena belas kasihan Anda, karena Yahwa hanyalah Tuhan. Diberkati semua orang yang mempercayainya. Kucing Anda memanifestasikan pasien yang sama dan sikap menunggu yang penuh belas kasihan. Saudara,
Ketika seseorang terpilih mengekspos dirinya secara spiritual dan kucingnya mulai menjaga jarak, solusinya adalah tidak menunggu secara pasif. Untuk ditingkatkan sendirian, tanggung jawab sepenuhnya jatuh pada Anda. Anda harus mengidentifikasi apa yang Anda buka dan tutupnya dengan sengaja. Biblia mengajar kita dalam Yakobus 4:7, kirim, lalu, kepada Tuhan, melawan iblis, dan melarikan diri dari Anda. Tetapi sebelum menolak, Anda harus terlebih dahulu mengenali pintu spiritual mana yang telah Anda tinggalkan, yang telah memberi Anda akses. Kucing Anda tidak akan kembali sampai Anda benar-benar menutup bukaan spiritual itu. Seolah-olah ada alam spiritual yang diaktifkan dalam hidup Anda, dan alam itu tidak akan keluar sampai Anda menghilangkan penyebab yang mengaktifkannya. Ini bisa menjadi hubungan yang salah yang telah Anda beri makan, pikiran kebencian yang telah Anda kembangkan, praktik yang Anda tahu tidak menghormati Deus, atau sekadar pengabaian disiplin spiritual dasar Anda seperti doa dan bacaan Alkitab. Iman mengajarkan kita bahwa setiap pintu spiritual yang kita buka harus ditutup secara sadar. Mereka tidak menutup secara otomatis dari waktu ke waktu. Kucing Anda sedang menunggu Anda untuk mengambil tindakan spiritual tertentu, bukan karena Anda hanya mengharapkan hal-hal untuk ditingkatkan. Dalam Efesus 4:27, Paulus memperingatkan, Anda tidak memberi tempat kepada iblis, dan ketika Anda telah memunculkan, Anda harus secara aktif menghapusnya. Kucing Anda akan tetap dari kejauhan sampai Anda menyelesaikan proses pembersihan spiritual ini. Ketepatan yang dideteksi kucing Anda ketika sesuatu dibuka secara spiritual juga berarti bahwa ia akan mendeteksi dengan presisi yang sama ketika Anda menutupnya. Anda tidak dapat menipu kucing Anda dengan perubahan permukaan atau setengah keputusan. Dia akan mendeteksi jika Anda benar-benar menutup pintu spiritual atau jika Anda hanya mengarahkan mereka sedikit kurang. Dalam 2 Tawarikh 7:14, Deus berjanji, jika orang-orang saya akan mempermalukan, di mana nama saya dipanggil, dan berdoa, dan mencari wajah saya, dan menjadi jalan mereka yang buruk, maka saya akan mendengar dari langit, dan saya akan memaafkan dosa-dosa mereka, dan saya akan menyembuhkan tanah mereka. Ayat ini menetapkan proses khusus, penghinaan, doa, mencari wajah Deus, dan konversi jalan yang buruk. Kucing Anda sedang menunggu proses lengkap ini selesai, bukan hanya bagian darinya. Jika Anda telah membuka pintu spiritual melalui hubungan yang salah, Anda harus mengakhiri hubungan itu sepenuhnya. Jika Anda telah membuka pintu melalui pikiran yang merusak, Anda harus memperbarui pikiran sepenuhnya dengan kata-kata Deus. Jika Anda telah membuka pintu melalui pengabaian praktik spiritual Anda harus memulihkan praktik-praktik itu sepenuhnya. Yesus Kristus mengajar kita dalam Matius 12:43-45 tentang bahaya membersihkan rumah rohani, tetapi membiarkannya kosong. Anda tidak hanya harus menutup apa yang Anda buka, tetapi mengisinya dengan kehadiran dan kata-kata Deus. Kucing Anda tidak akan puas dengan pembersihan sebagian titik koma naluri spiritualnya, akan mendeteksi jika Anda telah melakukan pekerjaan lengkap atau jika masih ada bukaan yang perlu diperhatikan. Saudara, proses menutup apa yang telah Anda buka membutuhkan kejujuran brutal dengan diri sendiri dan Deus. Anda tidak dapat menutup pintu spiritual yang tidak Anda ketahui telah dibuka. Anda harus membuat inventaris spiritual yang lengkap dari kehidupan Anda baru-baru ini, memeriksa keputusan Anda, pikiran Anda, hubungan Anda, dan praktik Anda. Dalam Penyesalan 3:40, Nabi Yeremia menulis, mari kita teliti jalan kita, dan lihat, dan beralih ke Yahwa, dan pengawasan ini harus lengkap dan jujur. Kucing Anda sedang menunggu Anda melakukan pekerjaan introspeksi ini, dan mengambil tindakan berdasarkan apa yang Anda temukan. Mungkin menyakitkan untuk mengenali area di mana Anda telah gagal, atau keputusan yang salah yang telah Anda ambil. Tetapi, perlu untuk restorasi. Iman mengajarkan kita bahwa Deus tidak dapat menyembuhkan apa yang tidak ingin kita kenali sebagai cedera, dan tidak dapat menutup apa yang tidak ingin kita akui sebagai terbuka. Dalam 1 Yohanes 1:9, kita dijanjikan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia setia dan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari semua kejahatan. Tetapi pengakuan itu harus spesifik dan lengkap. Kucing Anda tidak akan kembali karena pengakuan umum atau penyesalan yang dangkal. Dia akan mendeteksi jika Anda telah mengidentifikasi dan secara khusus menutup pintu yang Anda buka.
Seolah-olah ia memiliki detektor keaslian spiritual yang tidak dapat ditipu. Urgensi menutup pintu spiritual ini tidak hanya untuk memulihkan kedekatan kucing Anda, tetapi untuk melindungi kehidupan spiritual Anda sendiri dari kerusakan yang lebih besar. Dalam Yohanes 10:10, Yesus Kristus memperingatkan kita bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan menghancurkan. Dan setiap pintu spiritual yang terbuka adalah undangan bagi pencuri itu untuk lebih dalam hidup Anda. Kucing Anda bertindak sebagai sistem peringatan dini, mendeteksi keberadaan pencuri spiritual itu sebelum menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diubah. Jaraknya adalah belas kasihan yang memberi Anda waktu untuk bertindak sebelum konsekuensinya menjadi lebih parah. Alkitab memberitahu kita dalam bahasa Ibrani 12:15, terlihat baik, jangan sampai ada yang berhenti mencapai rahmat Allah, bahwa menumbuhkan beberapa akar kepahitan itu menghalangi Anda, dan untuk itu banyak yang terkontaminasi. Pintu spiritual terbuka seperti akar kepahitan yang, jika tidak diperlakukan, dapat mencemari seluruh kehidupan spiritual Anda. Kucing Anda mendeteksi akar-akar itu sebelum terlalu banyak, memberi Anda kesempatan untuk memulainya sepenuhnya. Proses penutupan apa yang telah Anda buka mungkin memerlukan bantuan pastoral, konseling spiritual, atau dukungan saudara-saudara dewasa dalam iman. Tetapi itu adalah proses yang tidak dapat Anda tunda tanpa batas waktu. Pemulihan lengkap hubungan Anda dengan kucing Anda akan menjadi konfirmasi eksternal bahwa Anda telah berhasil menutup pintu spiritual yang telah Anda buka. Ketika kucing Anda kembali ke perilaku normal Anda, mencari perusahaan Anda, dan menunjukkan kepercayaan yang sama seperti sebelumnya, Anda akan tahu bahwa Anda telah menyelesaikan pekerjaan spiritual yang diperlukan. Tetapi sampai saat itu, jaraknya adalah pengingat konstan bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam Wahyu 3:20, Yesus Kristus berkata, "Lihatlah, saya ada di pintu dan saya menelepon. Jika ada yang mendengar suara saya dan membuka pintu, saya akan memasuki dia, dan saya akan makan malam dengan dia, dan dia dengan saya." Ironisnya, agar kucing Anda kembali, Anda harus terlebih dahulu menutup pintu yang salah yang telah Anda buka, dan kemudian membuka hati Anda kepada Yesus Kristus. Ini adalah proses penutupan dan pembukaan. Tutup apa yang tidak boleh terbuka, dan buka apa yang harus terbuka. Kucing Anda menunggu dengan sabar untuk menyelesaikan proses reorganisasi spiritual ini. Iman meyakinkan kami bahwa ketika Anda melakukannya dengan ketulusan dan kelengkapan, tidak hanya kucing Anda akan kembali, tetapi bahwa kehidupan spiritual Anda akan lebih kuat dan lebih terlindungi dari sebelumnya. Periode jarak kucing Anda, meskipun menyakitkan, akan berfungsi sebagai kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan pemurnian yang akan menguntungkan Anda selama sisa hidup Anda. Jika saat ini kucing Anda mengabaikan Anda, saya ingin Anda memahami sesuatu yang mendasar. Anda tidak ditolak, Anda diperingatkan. Perbedaan ini sangat penting untuk pertumbuhan spiritual Anda dan untuk respons Anda yang benar terhadap situasi ini. Penolakan menyeratkan keputusan akhir dan akhir, tetapi peringatan menyeratkan peluang untuk koreksi dan pemulihan. Kucing Anda belum memutuskan untuk meninggalkan Anda selamanya. Dia telah memutuskan untuk tetap jauh sampai kondisi spiritual membaik. Alkitab mengajar kita dalam Amsal 27:5, lebih baik mengungkapkan cinta yang tersembunyi, dan perilaku kucing Anda adalah bentuk nyata dari teguran yang muncul dari cinta, bukan dari penolakan. Seolah-olah langit memberitahu Anda melalui hewan peliharaan Anda, "Nak, ada sesuatu dalam hidup Anda yang membutuhkan perhatian segera, dan Anda punya waktu untuk memperbaikinya sebelum konsekuensinya menjadi lebih parah." Peringatan ini dikemas dengan cara yang tidak dapat Anda abaikan dengan mudah. Perubahan perilaku makhluk yang Anda cintai dan yang biasanya mencari Anda. Iman mengajarkan kita bahwa Deus menggunakan beragam metode untuk menarik perhatian kita. Ketika metode lain yang lebih halus tidak berhasil, kucing Anda mengabaikan Anda adalah tanda peringatan spiritual yang membutuhkan respons langsung Anda, bukan keputusasaan atau diri Anda. Sifat temporal dari peringatan ini harus mengisi Anda dengan harapan, bukan keputusasaan. Dalam Yeremia 29:11, Deus menyatakan, "Karena saya tahu pikiran yang saya miliki tentang Anda," kata Yahwa, "pikiran damai dan tidak buruk, untuk memberi Anda akhir yang Anda harapkan." Dan perilaku kucing Anda selaras dengan pikiran-pikiran kedamaian dan pemulihan ini, bukan keyakinan permanen.
Ini adalah intervensi sementara yang dirancang untuk membawa Anda kembali ke jalan yang benar. Kucing Anda bertindak sebagai instrumen rahmat ilahi, mengingatkan Anda tentang masalah spiritual sementara masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Jika itu benar-benar penolakan, ia akan benar-benar menghilang dari hidup Anda. Tetapi fakta bahwa ia tetap di rumah Anda, meskipun pada kejauhan, menunjukkan bahwa ia sedang menunggu jawaban Anda yang benar untuk peringatannya. Yesus Kristus mengajar kita dalam Wahyu 3:19. Saya menegur dan menghukum semua orang yang saya cintai. Saya tahu, cemburu, dan bertobat. Dan perilaku kucing Anda mencerminkan cinta yang sama yang menegur untuk dikembalikan. Peringatan yang Anda terima adalah bukti cinta ilahi, bukan pengabaian ilahi. Ini adalah peluang yang disamarkan sebagai krisis, undangan untuk refleksi dan pertumbuhan spiritual. Saudara, urgensi peringatan ini seharusnya tidak membawa Anda untuk panik, tetapi untuk langsung dan tindakan spiritual yang efektif. Dalam Yesaya 55:6, kami mendesak, cari Yehowa sementara itu dapat ditemukan. Panggil dia segera setelah dia dekat, dan perilaku kucing Anda mengingatkan Anda bahwa inilah saatnya untuk mencari Dia secara intens. Jangan menunggu sampai besok, jangan menunda sampai minggu depan. Peringatan yang Anda terima membutuhkan respon segera. Kucing Anda memberi Anda kesempatan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah spiritual sebelum menjadi krisis besar dalam hidup Anda. Ini seperti memiliki detektor asap yang terdengar sebelum ada api nyata. Anda dapat mematikan masalah pada tahap awal Anda sebelum menyebabkan kerusakan yang signifikan. Iman mengajarkan kita bahwa peringatan ilahi adalah tindakan rahmat yang memungkinkan kita untuk menghindari konsekuensi yang lebih parah. Alih-alih merasa frustrasi dengan perilaku kucing Anda harus merasa bersyukur memiliki sistem peringatan dini awal, dan ketidaktahuannya terhadap Anda adalah caranya berteriak diam-diam, perhatian. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki sekarang. Alkitab memberitahu kita dalam bahasa Ibrani 12:11, memang benar bahwa tidak ada disiplin untuk masa kini yang tampaknya menjadi penyebab sukacita, tetapi kesedihan. Tetapi kemudian diberi buah keadilan yang lembut kepada mereka yang telah dilakukan di sana, dan pengalaman ini dengan kucing Anda, meskipun menyakitkan sekarang, akan menghasilkan buah rohani yang abadi. Jika Anda merespons dengan benar, kekhasan. Peringatan ini juga harus memotivasi Anda untuk melakukan pemeriksaan spiritual yang lengkap dalam hidup Anda. Kucing Anda tidak beraksi terhadap masalah umum atau tidak jelas. Ini menanggapi sesuatu yang spesifik yang terdeteksi dalam suasana spiritual Anda. Dalam Penyesalan 3:40, Nabi menulis, mari kita teliti jalan kita, dan lihat, dan beralih ke Yehowa, dan perilaku kucing Anda mengundang Anda untuk melakukan hal itu. Anda harus bertanya pada diri sendiri, keputusan apa yang baru-baru ini saya buat yang tidak menghormati Dios? Pikiran apa yang telah saya beri makan, bahwa mereka bertentangan dengan kehendak mereka? Praktik spiritual apa yang telah saya tinggalkan? Hubungan apa yang telah saya kembangkan, sehingga mereka membahayakan kesaksian saya? Peringatan yang Anda terima sama spesifiknya dengan keputusan yang menyebabkannya, dan jawaban Anda harus sama spesifiknya. Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan perubahan dangkan atau janji yang tidak jelas. Anda perlu mengidentifikasi dengan tepat apa yang Anda buka secara spiritual dan tutup sepenuhnya. Yesus Kristus mengajar kita dalam Matius 7:7, "Read, dan Anda akan diberikan kepada Anda. Mencari, dan Anda akan menemukan. Panggilan, dan Anda akan membuka." Dan bagian dari proses pencarian itu, termasuk dengan jujur mencari bidang kehidupan Anda yang membutuhkan koreksi. Kucing Anda sedang menunggu Anda melakukan pencarian itu, dan bahwa Anda bertindak berdasarkan apa yang Anda temukan. Janji yang tersirat dalam peringatan ini adalah bahwa ketika Anda merespons dengan benar, restorasi akan sama nyata dan nyatanya dengan peringatan itu sendiri. Kucing Anda tidak hanya akan kembali ke perilaku normal, ini akan kembali dengan kepercayaan baru yang akan mengkonfirmasi bahwa Anda telah melakukan pekerjaan spiritual yang diperlukan. Dalam Jul 2:25, Deus berjanji, dan saya akan mengembalikan Anda tahun-tahun, bahwa caterpillar, saltan, revolton, dan lobster, dan bahwa restitusi mencakup pemulihan hubungan yang dipengaruhi oleh keputusan spiritual Anda yang salah. Hubungan dengan kucing Anda dapat muncul dari pengalaman yang lebih kuat ini daripada sebelumnya.
karena Anda akan belajar untuk lebih sensitif terhadap tanda-tanda spiritual dan lebih rajin dalam menjaga kehidupan spiritual Anda yang bersih. Iman meyakinkan kita bahwa tidak ada pengalaman dalam kehidupan orang percaya yang terbuang jika kita merespons dengan benar padanya. Periode ketidaktahuan kucing Anda, meskipun menyakitkan, dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan spiritual yang signifikan dan hubungan yang lebih dalam dengan Deus. Ketika kucing Anda kembali dan akan kembali jika Anda melakukan pekerjaan yang diperlukan. Anda tidak hanya akan memiliki pasangan kucing Anda kembali, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Deus berkomunikasi dengan Anda dan bagaimana menjaga kehidupan spiritual Anda tetap. Untuk saat ini, jangan merasa ditolak, merasa diperingatkan, merasa dicintai, dan merasa termotivasi untuk mengambil tindakan spiritual yang dibutuhkan situasi ini, saudara. Setelah semua yang kami ungkapkan hari ini tentang mengapa kucing Anda mengabaikan Anda, saya ingin Anda memahami sesuatu yang mendasar. Ini bukan akhir dari sejarah spiritual Anda. Ini adalah awal dari tahap baru pertumbuhan dan kedewasaan dalam iman Anda. Kucing Anda tidak menghukum Anda. Dia memperingatkan Anda tentang peluang ilahi untuk memperkuat hubungan Anda dengan Deus dan menutup celah spiritual yang bisa membuat takdir abadi Anda dalam risiko. Jarak kucing Anda bersifat sementara, tetapi pelajaran spiritual yang Anda pelajari dari pengalaman ini dapat mengubah hidup Anda selamanya. Ketika Anda mengambil tindakan yang tepat, pertobatan sejati, doa yang tulus, dan penutupan pintu spiritual yang salat, Anda tidak hanya akan melihat pasangan kucing Anda, tetapi Anda akan mengalami pemulihan lengkap liputan spiritual Anda. Sekarang saya ingin mendengarkan Anda. Manakah dari 10 tanda ini yang selaras lebih dalam dengan Anda? Apakah Anda mengidentifikasi pintu spiritual mana yang perlu Anda tutup dalam hidup Anda? Bagikan pengalaman Anda dalam komentar dan beritahu kami bagaimana Anda akan menerapkan wahyu ini. Kesaksian Anda bisa menjadi konfirmasi bahwa saudara lain perlu memahami apa yang dia jalani. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan membantu Anda memahami situasi dengan kucing Anda dari perspektif spiritual, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan pemberitahuan agar tidak kehilangan lebih banyak konten yang mengungkapkan cara-cara luar biasa di mana Deus berkomunikasi dengan yang dipilihnya. Bagikan video ini dengan seseorang yang juga melalui pengalaman ini. Di layar akan muncul video yang direkomendasikan berikutnya tentang 7 tanda bahwa Anda terpilih yang ingin dihancurkan oleh Satan, konten yang akan melengkapi apa yang baru saja Anda pelajari dan akan membantu Anda lebih memperkuat kehidupan spiritual Anda. Ingat, ketika kucing Anda kembali ke sisi Anda, itu akan menjadi konfirmasi bahwa Deus telah mendengar tangisan Anda dan memulihkan liputan spiritual Anda. Sampai saat itu, gunakan waktu jarak ini sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pemurnian, bahwa kedamaian Yesus Kristus menyertai Anda, dan bahwa Anda dapat segera merayakan tidak hanya kembalinya kucing Anda, tetapi pemulihan total kehidupan spiritual Anda. Pelukan persaudaraan, Jos.